Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 4 September 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 9 berbicara soal peneguhan Santo Paulus bahwa baik Apolos, baik Kefas, baik Paulus adalah hanya pekerja-pekerja Allah, tetapi yang menumbuhkan adalah Kristus. Apakah Apolos? Apakah Paulus? Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang membawa kepada iman yang benar, sehingga dengan siraman Apolos ataupun Paulus tetap Allah yang memberikan pertumbuhan. Sedangkan pada bacaan Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44, Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah dengan menyembuhkan ibu mertua Simon yang sakit demam keras, dan juga menyembuhkan orang-orang yang dibawa kepada Yesus. Dengan meletakkan tangan atas mereka, maka orang-orang itu akan sembuh. Banyak setan-setan keluar sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi Yesus dengan keras melarang para setan itu berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Yesus kemudian menyingkir ke tempat yang sunyi, tetapi orang-orang mencarinya, dan ketika menemukan, mereka berusaha untuk menahan Yesus tinggal di kota itu. Tapi berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dua hal yang saya tawarkan untuk menjadi titik permenungan kita hari ini. Dari bacaan yang pertama, kita diingatkan oleh Santo Paulus pekerja utama adalah Allah, adalah Kristus. Maka orang tidak boleh menyombongkan diri, karena umat cenderung untuk mengklaim siapa mereka. Baik Apolos, baik Paulus, atau juga nanti ada yang mengatakan Petrus, semuanya ini hanyalah ambil bagian dalam karya-karya itu. Semuanya berasal dari Allah. Maka orang tidak boleh menyombongkan diri dari golongan mana.
tetapi kita semua adalah abdi-abdi Allah yang ambil bagian di dalam karya keselamatan. Maka sikap yang tepat adalah sikap rendah hati, mengakui karya-karya Allah di dunia ini. Kalaupun kita mendapatkan kehebatan, itu berasal dari Allah. Maka kita sekali lagi tidak boleh mengandalkan diri kita, menyombongkan diri, melainkan rendah hati, mengakui sebagai abdi yang melaksanakan kehendak Allah. Maka pertanyaan permenungan pertama yang saya ajukan, sudahkah aku menjadi abdi yang baik, yang melaksanakan kehendak Sang Tuhan, pekerja yang baik, yang melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Sang Majikan kepada kita. Dan kita menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Allah. Maka kita tanyakan, apakah aku sudah rendah hati dan mengakui melaksanakan kehendak Allah? Dari bacaan Injil, dua sikap yang ditampilkan. Sikap Yesus Kristus yang konsekuen dengan panggilannya. Yesus sadar bahwa ia dipanggil untuk mewartakan keselamatan kepada semua orang. Maka ia konsekuen dan pergi ke kota-kota lain untuk mewartakan Injil kerajaan Allah itu, agar semua bangsa menerima Injil dan diselamatkan. Sedangkan orang-orang egois ketika melihat karya Yesus yang menguntungkan bagi mereka, mereka mencoba menahan Yesus agar tetap tinggal di kota mereka. Ini bentuk keegoisan. Padahal semua orang di kota-kota lain juga memerlukan keselamatan. Saudara-saudaraku terkasih, seringkali sikap kita seperti orang-orang Israel waktu itu yang egois dan ingin agar hanya kita yang mengalami keselamatan itu. Maka kita diajak sekarang untuk lebih seperti Yesus yang membawa kabar sukacita untuk semua orang. Di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Kerajaan Allah. Sudahkah kita siap untuk berbagi dan berperhatian kepada orang lain? Talenta yang kita miliki harus kita sebarkan, kita sampaikan, kita bagikan kepada semua orang. Terima kasih untuk semua yang telah peduli kepada samanya lewat gereja, lewat karya sosial. Ini menunjukkan kita berbagi keselamatan kepada sesama. Semoga kita semakin mampu meneladani Yesus yang juga berbagi keselamatan di kota-kota lain dan tidak egois. Kita tinggalkan ego-ego kita dan kita sebarkan semangat cinta kasih, semangat kemurahan hati, dan semangat berbagi. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-Mu pagi ini mengingatkan kami untuk menyadari bahwa kami hanyalah abdi dan kami Kau ajak untuk berbagi dengan sesama. Semoga dengan sabda-Mu itu kami lebih peka akan kebutuhan sesama dan berani berbagi, tak sadar mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, yang kadang jatuh, kadang mandek. Semoga dengan bantuan dan rahmat-Mu kami semakin Kau mampukan untuk benar-benar mengerti kehendak-Mu, merenungkan dan melaksanakannya, agar akhirnya keselamatan sungguh diterima oleh banyak orang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, dan yang sedang ekonomi Engkau bantu untuk mencari rezeki. Agar dengan demikian mereka tetap merasakan kasih sayang-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan untuk terus-menerus memiliki pola hidup sehat, agar dengan sehat kita mampu menjadikan keluarga kita juga sehat, sesama sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan di dalam rangka kegiatan hari ulang tahun paroki yang akan kita puncai hari Minggu tanggal 8 September pukul 17. Semua perayaan, kegiatan tidak lepas dari peran serta panjenengan dengan doa-doa, dengan karir tenaga, serta dengan dana yang membuat umat bersuka cita. Untuk itu diucapkan terima kasih. Umat diundang untuk hadir dalam misa online bersama Bapak Suci tanggal 5 September pukul 17 di Mandala Geraha, yang akan diikuti dengan penerimaan komuni suci. Oleh karena itu, kita akan datang ke Mandala Geraha dengan pakaian rapi seperti berekaristi. Mari kita terus berkontribusi bagi gereja lewat lingkungan, wilayah, paroki, dan keuskupan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.